Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 75 yang adalah Mazmur yang ketiga dalam gulungan yang ketiga dari kitab Mazmur. Di dalam Mazmur ini sang pemazmur yaitu Asaf, orang Lewi yang ditunjuk oleh Raja Daud untuk melayani puji-pujian dalam kemah suci, mengemukakan siapakah Allah yang sebenarnya. Eksistensi atau keberadaan Allah tersebut memungkinkan kita, umatnya, dapat tetap berharap kepadanya di segala keadaan. Tentang keberadaan Allah itu, di ayat 2-8 pemazmur antara lain mengemukakan 3 sifatnya, yaitu yang pertama, bahwa Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Di dalam kuasanya yang tidak terbatas, Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan menopang segala yang ada di alam semesta dengan kebenaran. Hal ini ditulis di ayat 2-4. Di ayat 2 pemazmur berkata, "Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, sebab namamu dekat, perbuatanmu yang ajaib menceritakannya." Karena Allah adalah pribadi yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, maka di segala keadaan kita dapat bersandar kepadanya. Yang kedua, bahwa Allah adalah pribadi yang rendah hati. Itu sebabnya di ayat 5-6 ditulis bahwa Allah menentang para pembual dan orang-orang yang congkak. Di ayat 5 pemazmur menulis sebagai berikut, "Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan main tanduk." Karena Allah adalah pribadi yang rendah hati, itu sebabnya ia tidak berkenan kepada orang yang meninggikan diri dan membual di hadapannya. Sebaliknya, ia akan melimpahkan anugerah kepada orang yang rendah hati. Yang ketiga, bahwa Allah adalah pribadi yang maha adil. Dalam keadilannya, ia merendahkan orang yang tinggi hatinya dan meninggikan orang yang rendah hatinya. Hal tersebut dicatat di ayat 7-8. Tentang keadilan Allah ini, di ayat 8 pemazmur berkata, "Karena Allah adalah hakim, yang satu direndahkannya dan yang lain ditinggikannya." Karena Allah adalah pribadi yang maha adil, itu sebabnya orang yang berlindung padanya tidak akan dikecewakannya. Mari dengan meyakini bahwa Allah adalah pribadi yang maha kuasa, rendah hati dan maha adil, kita datang menghadap tahta anugerahnya. Mari di dalam nama Yesus Kristus, kita membawa pujian dan doa-doa kita kepadanya. Keberadaan Allah dalam Yesus Kristus yang kuasanya tidak terbatas, rendah hati dan maha adil itu menjamin bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepadanya tidak akan diabaikannya. Pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidaklah akan sia-sia. Mazmur pasal 75 ayat 2-8 dibaca dari Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi yang kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. "Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, sebab namamu dekat, perbuatanmu yang ajaib menceritakannya. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan mengadili dengan kebenaran. Bumi dan semua penduduknya gemetar, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan main tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang urat leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian harkat itu. Karena Allah adalah hakim, yang satu direndahkannya dan yang lain ditinggikannya."
Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Sebab nama-Mu dekat, perbuatan-Mu yang ajaib menceritakannya. Kami memuji Engkau ya Tuhan Yesus, karena di dalam kemahakuasaan-Mu, Engkau sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Apa yang tidak sanggup kami cerna dengan akal kami, Tuhan mampu mengerjakannya. Apa yang tak dapat kami lakukan, Tuhan sanggup mewujudkannya. Sesungguhnya maha kuasa Engkau ya Tuhan Yesus. Ajaib karya-Mu. Mujizat-Mu tetap berlangsung sampai pada hari ini dan tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu kami percaya kalau Tuhan yang bekerja, maka semua akan menjadi indah pada waktunya. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, yang tidak pernah menjadi letih dan lesu, kami menyerahkan beban dan harapan dalam jiwa kami. Tuhan, kepadamu kami berserah. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan semua beban dan harapan dalam hati kita kepada Tuhan Yesus. Dialah sumber pengharapan kita. Mari kita berdoa. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan mengadili dengan kebenaran. Kami memuji Engkau ya Tuhan Yesus karena Engkau maha adil dan Engkau mengadili dengan kebenaran tepat pada waktunya. Oleh karena itu kami percaya kalau Tuhan yang membela kami, tidak ada apapun yang perlu kami takutkan dalam hidup ini. Kalau Tuhan yang mengadili dan membela kami percaya Tuhan tiada apapun yang kami perlu takutkan dan khawatirkan dalam hidup ini. Ya pembela umat-Nya yang setia dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Kepadamu kami mohon pertolongan. Kepadamu kami menyerahkan semua beban dan kekhawatiran dalam jiwa kami. Tuhan Yesus, Hakim yang agung, dengar doa kami. Saudara-saudari, serahkanlah semua kekhawatiran dalam hati Anda kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah pembela yang dapat diandalkan oleh umat-Nya. Mari kita berdoa.
Bumi dan semua penduduknya gemetar, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Tuhan Yesus, di dalam kemahasetiaan-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Namun Engkau mengokohkan dan menopang mereka. Sehingga apapun yang kami lewati, kami tidak akan goyah. Masa yang sesukar apapun yang kami hadapi, hati kami tidak akan terguncang. Karena sesungguhnya Tuhan, Engkaulah gunung batu yang teguh, yang tidak akan tergoyahkan oleh badai yang sebesar apapun. Kota benteng pertahanan dan kubu perlindungan umat-Nya. Kepadamu kami berlindung. Tuhan, lindungilah kami. Tuhan Yesus, lindungilah kami. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Tuhan Yesus yang Maha Setia itu melindungi hidup kita, melindungi rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, dan masa depan kita. Dengan penuh penyerahan diri dan percaya kepadanya, mari kita berdoa secara pribadi. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Dan kepada orang-orang fasik, jangan main tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang urat leher. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang rendah hati. Dalam kerendahan hatimu, Engkau rela meninggalkan kemuliaan di surga, datang ke dunia menjadi manusia yang hina. Engkau yang maha kuasa, rela mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menderita sengsara bagi kami manusia yang hina dan berdosa. Tuhan, sungguh besar kerendahan hatimu. Kerendahan hatimu itulah yang memungkinkan kami menatap ke depan dengan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan adalah pribadi yang bersedia menerima orang yang dalam rendah hati bersandar kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, dengan percaya kepadamu, serta dengan berharap kepadamu, kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan Yesus, dengar permohonan kami. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Tuhan Yesus menyertai dan menuntun hidup kita di dalam kesadaran bahwa kita sungguh memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa.
Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian harkat itu. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena di dalam kemurahan hati-Mu, Engkau bersedia meninggikan orang yang berkenan kepadamu. Engkau mengangkat harkat hidup kami, membentangkan masa depan yang baru bagi kami. Engkau mengangkat kami dari lubang lumpur kebinasaan, menjejakkan kaki kami di gunung batu penuh pengharapan, sehingga kami dapat menatap hari esok dengan yakin kalau Tuhan yang mengangkat kami, Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang menyediakan masa depan bagi kami. Oh Tuhan Yesus yang limpah dengan kemurahan hati, kami berserah kepadamu, kami berharap kepadamu. Tuhan, dengar doa kami, kepadamu kami berserah. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh dengan kemurahan itu. Mari kita berdoa. Karena Allah adalah hakim, yang satu direndahkannya dan yang lain ditinggikannya. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang berdaulat, hakim yang berkuasa atas segala perkara. Engkau yang meninggikan dan merendahkan. Engkau yang meninggikan orang yang berharap kepadamu. Engkau merendahkan mereka yang congkak di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, kalau Tuhan yang memegang kehidupan kami sesungguhnya sangat terjamin. Tuhan, Engkau yang menjamin hidup kami. Ya hakim alam semesta yang berkuasa atas segala perkara, kalau Tuhan yang menjamin hidup kami tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Tuhan, kepadamu kami berharap. Saudara-saudari, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus serta percaya kepada keadilannya, mari kita mohon agar Tuhan memberkati rumah tangga kita, memberkati pekerjaan, usaha, keuangan atau studi kita, memberkati kesehatan kita, dan memberkati orang-orang yang kita akan doakan dalam doa syafaat secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Engkau sungguh Maha Kuasa, namun di saat yang sama Engkau juga rendah hati. Engkau yang Maha Kuasa rela menyapa kami manusia yang tidak berdaya. Dan itu sebabnya kami percaya kalau Tuhan yang membela kami dengan kemahaadilan-Mu, kami tidak takut tentang apapun juga. Tuhan Sang Penguasa alam semesta, yang menyapa kami dalam kasih dan anugerah. Kepadamu kami mohon perlindungan. Kepadamu kami menyerahkan semua beban dan pergumulan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan harapan dan kerinduan dalam jiwa kami. Tuhan Yesus, Engkau tidak menafikan doa kami. Engkau tidak mengabaikan permohonan dan seruan kami. Oh Tuhan, tolonglah kami. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Menyerahkan hari-hari yang akan kami jalani. Setengah tahun telah kami lalui. 6 bulan, 7 bulan ada di hadapan kami. Tuhan, tuntunlah hidup kami. Tuntun kami sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan negeri kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menolong dan melindungi bangsa kami dari semua huru-hara dan bencana. Tuhan, limpahkan anugerah keselamatan atas bangsa ini. Bagaimana Engkau tidak akan sayang atas Indonesia, negeri yang sangat besar ini. Tak akan Kau melupakan sekian ratus juta manusia yang hidup di Indonesia. Tuhan, lawat negeri kami dengan kemurahan-Mu, sehingga banyak orang akan mengenal bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Pakailah gereja-Mu menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Menjadi alat-Mu yang membawa banyak orang untuk mengenal Engkau. Tuhan, tolong gereja-Mu. Saya berdoa juga untuk pemerintah kami, mulai dari yang di pusat sampai di daerah, menghadapi persiapan pemilu tahun 2024. Tuhan, tolong bangsa kami. Jagai negeri kami dengan kemurahan-Mu. Berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri, Tuhan pakai mereka, sehingga mereka dapat menjadi alat Tuhan untuk ketertiban atas negeri ini. Berdoa Tuhan, takut akan Engkau menyertai seluruh pemimpin dan aparat di negeri ini. Pakailah bangsa kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan, menunjukkan betapa Tuhan dalam limpah anugerah menyelamatkan satu bangsa. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua beban dan pergumulan hidup dengan percaya bahwa doa yang kami panjatkan di dalam nama-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak akan sia-sia, tetapi akan terwujud serta indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.